Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raya Kuru dengan NIM S1S1222079. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 6, Retrieving Image and Searching Using Image Descriptors, di mana kita bisa mengambil gambar dan melakukan pencarian menggunakan gambar descriptors. Nah, untuk yang kita bahas pada bab ini yaitu mendeteksi titik kunci dan mengekstrak deskriptor lokal di sekitar titik kunci menggunakan salah satu algoritma yaitu Harris-Corners, Sift, Surf, dan ORB. Kemudian mencocokkan titik kunci menggunakan algoritma brute force atau algoritma FLAN. Kemudian menyaring kecocokan yang buruk menggunakan KNN dan rasio test. Kemudian menemukan homografi antara dua titik kunci yang cocok, mencari sekumpulan gambar untuk menentukan gambar mana yang paling cocok dengan gambar referensi. Nah, untuk persyaratan teknisnya seperti ini, yaitu menggunakan Python, OpenCV, dan NumPy. Kemudian untuk memahami jenis deteksi dan pencocokan fitur, di sini ada Harris, algoritma untuk mendeteksi sudut, Sift untuk mendeteksi gumpalan, Surf untuk mendeteksi sama seperti Sift, yaitu blobs atau gumpalan. Kemudian Fast untuk mendeteksi sudut, kemudian Fast untuk mendeteksi sudut, Brave untuk mendeteksi gumpalan, kemudian ORB yaitu singkatan dari Oriented, Fast, and Rotate Brave. Ini untuk mendeteksi kombinasi sudut dan gumpalan. Nah, untuk pencocokan fitur di sini dilakukan brute force matching dan FLAN based matching. Nah, di sini fitur-fitur yang ditentukan. Di sini ada fitur adalah area yang menarik pada gambar yang unik atau mudah dikenali. Nah, sudut atau corner dan area yang dengan kepadatan detail tekstur yang tinggi merupakan fitur yang baik, sementara pola yang berulang di area dengan kepadatan rendah seperti langit biru tidak. Topi menggunakan fitur yang baik karena cenderung membagi dua area pada suatu gambar. Blob yaitu daerah gambar yang sangat berubah dari daerah sekitarnya juga merupakan fitur yang menarik. Kemudian di sini ada detecting Harris-Corners, mendeteksi sudut Harris. Nah, seperti yang dicontohkan pada gambar ini yaitu gambar papan catur. Di sini digunakan function praktis bernama cv2.cornerHarris yang mendeteksi sudut pada gambar. Nah, contohnya ada pada gambar seperti ini yaitu papan catur. Nah, kemudian di sini diimpor CV biasa, kemudian dibuat variable image dan diubah menjadi colornya gray. Nah, lalu parameter terpenting yaitu parameter ketiga yang menentukan aperture atau ukuran kernel
operator Sobel. Operator Sobel ini mendeteksi tapi dengan mengukur perbedaan horizontal dan vertikal antara nilai piksel dalam suatu lingkungan dan menggunakan kernel. Nah, fungsi CV2 corner Harris menggunakan operator Sobel yang aperturnya ditentukan oleh parameter ini. Nah, kemudian di sini CV2 corner Harris mengembalikan gambar dalam format floating point. Setiap gambar ini mewakili skor untuk piksel yang sesuai pada gambar sumber. Skor sedang atau tinggi menunjukkan bahwa piksel tersebut kemungkinan merupakan sudut. Sebaliknya, kita dapat memperlakukan piksel dengan skor terendah sebagai bukan sudut. Nah, bisa diperhatikan pada line berikut. Nah, di sini sudah terdeteksi dari sudut-sudut oleh algoritma Harris. Nah, kemudian di sini ada mendeteksi fitur DOG dan mengekstrak deskriptor Steve. Nah, pada teknik sebelumnya yang menggunakan CV2 corner Harris sangat bagus untuk mendeteksi sudut dan memiliki keunggulan tersendiri karena sudut tetaplah sudut. Sudut tetap terdeteksi meskipun gambar diputar. Namun jika memperkecil atau memperbesar gambar, beberapa bagian gambar mungkin kehilangan atau bahkan mendapatkan kualitas sudutnya. Nah, misalnya ini adalah lintasan dari mobil F1, lintasan mobil di Italia untuk F1 Grand Prix. Nah, ini adalah hasil dari deteksi cornernya. Nah, hilangnya fitur ini menimbulkan masalah. Kita membutuhkan algoritma yang berfungsi terlepas dari skala gambar. Inilah transformasi fitur invariant skala atau scale invariant feature transform atau SIF. Meskipun namanya mungkin terdengar agak aneh, setelah kita mengetahui masalah yang ingin kita selesaikan, namanya sebenarnya masuk akal. Kita membutuhkan fungsi transformasi yang akan mendeteksi fitur dan tidak akan menghasilkan hasil yang berbeda, tergantung pada skala gambar transformasi fitur invariant. Nah, di sini diperhatikan bahwa SIF tidak mendeteksi titik kunci yang dilakukan dengan difference of Gaussian atau DOG, melainkan SIF mendeskripsikan wilayah di sekitarnya melalui vektor fitur. Nah, untuk contohnya, untuk shift key point itu seperti ini. Nah, pada gambar di atas, ini tuh merupakan panorama Firenze yang indah di Lombardi, Italia, mendapatkan popularitas baru sebagai objek komputer visi. Nah, ini adalah kode untuk mengambil shift-nya dari key point-nya. Nah, setelah menuliskan import biasa,
kita muat gambar yang ingin diproses, kemudian kita mengonversi gambar tersebut menjadi grayscale. Sekarang kita mungkin sudah memahami bahwa banyak metode di OpenCV mengharapkan gambar grayscale sebagai input. Langkahnya yaitu membuat objek deteksi shift dan menghitung fitur serta deskriptor gambar grayscale, seperti yang dicontohkan pada kode ini. Nah, setelah proses import biasa, kita muat gambar yang ingin diproses, kemudian kita mengonversi gambar tersebut menjadi grayscale. Sekarang kita mungkin sudah memahami bahwa banyak metode di OpenCV mengharapkan gambar grayscale sebagai input. Langkah selanjutnya adalah membuat objek deteksi shift dan menghitung fitur serta deskriptor gambar grayscale, seperti yang dilakukan pada kode ini. Nah, untuk itu di sini kita akan bahas mengenai anatomi dari key point-nya. Di sini ada beberapa properti yang dimiliki oleh CPU key point. Yang pertama, properti PT atau point berisi koordinat X dan Y dari titik kunci dalam gambar. Kemudian properti ukuran menunjukkan diameter fitur, properti sudut menunjukkan orientasi fitur seperti yang ditunjukkan oleh garis radial pada gambar yang diproses sebelumnya. Kemudian properti respons menunjukkan kekuatan titik kunci beberapa fitur diklasifikasikan oleh shift sebagai lebih kuat daripada yang lain, dan respon yang adalah properti yang akan kita periksa untuk mengevaluasi kekuatan suatu fitur. Kemudian properti oktav menunjukkan lapisan dalam piramida gambar tempat fitur tersebut ditemukan. Nah, kita lanjut pada deteksi fitur yang satu ini, yaitu properti class ID dapat digunakan untuk menempatkan pengenal khusus ke titik kunci atau sekelompok titik kunci. Kemudian di sini mendeteksi fitur fast Hessian dan mengekstrak deskriptor surf. Surf adalah algoritma deteksi fitur yang ditentukan tahun 2006 oleh Herbert Bay. Surf beberapa kali lebih cepat daripada shift dan sebagian terinspirasi olehnya. Nah, OpenCV menyediakan API standar untuk semua algoritma deteksi fitur dan ekstraksi deskriptor yang didukungnya. Dengan demikian, hanya dengan sedikit perubahan kita dapat mengadaptasi contoh kode sebelumnya untuk menggunakan surf alih-alih shift. Nah, kodenya itu seperti ini. Ada perubahan pada baris yang ini. Nah, parameter CV2X features 2D surf create adalah ambang batas untuk algoritma fast Hessian. Dengan meningkatkan ambang batas, kita dapat mengurangi jumlah fitur yang akan dipertahankan. Dengan ambang batas 8000, kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, lalu kita lanjut dengan menggunakan ORB dengan fitur fast dan deskriptor brief. Nah,
Di sini ORB menggabungkan teknik yang digunakan dalam detektor titik kunci fast dan deskriptor titik kunci brief. Jadi ada baiknya kita membahas fast dan brief terlebih dahulu. Di sini ada fast, yaitu algoritma fitur from accelerated segment test atau fast, dengan bekerja menganalisis lingkungan melingkar yang terdiri dari 16 piksel. Algoritma ini menandai setiap piksel dalam satu lingkup sebagai lebih terang atau lebih gelap daripada ambang batas tertentu yang ditentukan relatif terhadap pusat lingkaran. Suatu lingkungan dianggap sebagai sudut jika berisi sejumlah piksel bersebelahan yang ditandai sebagai lebih terang atau lebih gelap. Nah, fast juga menggunakan uji kecepatan tinggi yang terkadang dapat menentukan bahwa suatu lingkungan bukan sudut hanya memeriksa 2 atau 4 piksel, bukan 16 piksel. Untuk memahami cara kerja uji ini, kita akan melihat pada gambar berikut. Nah, di sini kita dapat melihat lingkungan 16 piksel pada dua perbesaran berbeda. Piksel pada posisi 1, 5, 9, dan 13 bersesuaian dengan 4 titik mata angin di tepi lingkaran melingkar. Jika lingkungan tersebut merupakan sudut, kita perkirakan dari keempat piksel ini tepat 3 atau tepat 1 piksel akan lebih terang daripada ambang batas. Dengan kata lain, tepat 1 atau tepat 3 piksel akan lebih gelap daripada ambang batas. Jika tepat 2 piksel lebih terang daripada ambang batas, maka kita memiliki tepi bukan sudut. Jika tepat 4 piksel atau tepat 0 piksel lebih terang daripada ambang batas, maka kita memiliki lingkaran atau lingkungan yang relatif seragam yang bukan sudut maupun tepi. Nah, untuk brief di sini binary robust independent elementary features bukanlah algoritma deteksi fitur melainkan deskriptor. Nah, untuk hasil deteksinya adalah sekumpulan titik kunci. Hasil komputasi adalah sekumpulan deskriptor untuk titik kunci tersebut. Ini berarti kelas CV2 Shift dan CV2 Surf. OpenCV mengimplementasikan algoritma untuk deteksi dan deskripsi. Namun perlu diingat bahwa Shift dan Surf asli bukanlah algoritma deteksi fitur. CV2 Shift OpenCV mengimplementasikan deteksi fitur DOJ plus deskripsi Shift, sementara CV2 Surf OpenCV mengimplementasikan deteksi fitur Fast Hessian plus deskripsi Surf. Deskriptor titik kunci adalah representasi gambar yang berfungsi sebagai gerbang ke pencocokan fitur karena kita dapat membandingkan deskriptor titik kunci dari dua gambar dan menemukan kesamaan. Brief adalah satu deskriptor tercepat yang tersedia saat ini. Teori di balik brief cukup rumit, tetapi untuk mengatakan bahwa brief mengadopsi rangkaian optimasi yang menjadikan pilihan yang sangat baik untuk pencocokan fitur. Kemudian brute force matching. Pencocokan brute force adalah pencocokan deskriptor yang membandingkan dua set deskriptor titik kunci yang menghasilkan hasil berupa daftar kecocokan. Nah, di sini mencocokkan logo dalam dua gambar. Di sini tujuannya yaitu menambahkan komponen orientasi yang cepat dan akurat ke fast, perhitungan fitur brief yang berorientasi efisien, analisis varians dan korelasi fitur brief berorientasi
sebuah metode pembelajaran untuk mengkorelasikan fitur brief di bawah variasi rotasi yang menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam aplikasi tetangga terdekat. Pada tahap ini, di sini terdapat pencocokan fitur sebuah logo dengan fitur dalam foto yang memuat logo tersebut. Kodenya seperti ini. Contohnya, ini adalah logo NASA yang akan dicocokkan ke gambar ini, di mana gambar ini menampilkan logo NASA yang ada di dalamnya. Dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan dengan shift dan surf, kita mendeteksi dan menghitung titik kunci oleh deskriptor untuk kedua gambar. Nah, dari sini konsepnya cukup sederhana yang dapat dilihat pada kode berikut. Pada tahap ini kita sudah memiliki semua informasi yang kita butuhkan, tetapi sebagai PC komputer kita memberi perhatian yang cukup besar pada representasi data secara visual. Nah, di sini itu menampilkan gambar dengan bagian plotlib. Seperti ini. Nah, kemudian kita memfilter kecocokan menggunakan k-nearest neighbor dan ratio test. Nah, ketika semua fitur telah menghabiskan semua argumen, kita akan meninjau dua hal berikut, yaitu setiap filsuf tidak setuju satu sama lain, kemudian tidak ada satupun filsuf yang lebih meyakinkan daripada yang lain. Nah, dari pengamatan kita menyimpulkan bahwa paling banyak satu filsuf benar, namun ada kemungkinan semua filsuf bisa salah. Kemudian dari pengamatan kedua, kita mulai khawatir bahwa kita beresiko memilih filsuf yang salah, meskipun salah satu filsuf itu benar. Bagaimanapun kita melihatnya, orang-orang telah membuat kita seperti itu. Nah, di sini kita akan pertimbangkan implementasi algoritma pencocokan brute force yang dimodifikasi secara adaptif memilih ambang batas jarak dengan cara yang telah kita jelaskan. Pada contohnya, kita menggunakan metode match dari kelas CV2BF-Matcher untuk mendapatkan daftar yang berisi satu kecocokan terbaik untuk setiap titik kunci query. Dengan demikian, kita membuat informasi tentang skor, jarak, dan tree semua kecocokan terburuk yang mungkin. Jenis informasi yang kita butuhkan untuk pendekatan adaptif. Di sini CV2BF-Matcher juga menyediakan metode KNN match yang menerima argumen K yang menentukan jumlah maksimum kecocokan terbaik yang ingin kita pertahankan untuk setiap titik kunci query. KNN yaitu k-nearest neighbor.
Nah, di sini kita dapat memuat gambar, mendeteksi titik kunci, dan menghitung deskriptor ORB dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada contoh kode di bagian sebelumnya. Kemudian kita dapat melakukan pencocokan KNN secara brute force menggunakan dua baris kode berikut. Nah, KNN match mengembalikan daftar berisi daftar-daftar. Setiap daftar dalam setidaknya satu kecocokan dan tidak lebih dari K kecocokan, diurutkan dari terbaik hingga terburuk. Kemudian dari 25 kecocokan terbaik beserta kecocokan terbaik kedua yang mungkin dipasangkan oleh KNN match, kita tidak bisa menggunakan fungsi CP2 draw matches karena hanya memahami daftar kecocokan satu dimensi. Sebagai gantinya, kita menggunakan CP2 draw match KNN dengan kode sebagai berikut. Nah, sejauh ini kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, sekarang diterapkan uji rasio. Di sini kita menetapkan ambang batas sebesar 0,8 kali skor jarak kecocokan terbaik kedua. Jika KNN match gagal memberikan kecocokan terbaik kedua, kita tetap menolak kecocokan terbaik tersebut karena kita tidak dapat menerapkan uji tersebut. Kode tersebut menerapkan kondisi ini dan memberikan kita daftar kecocokan terbaik yang lulus uji. Nah, setelah menerapkan uji rasio, sekarang lanjut dengan kecocokan terbaik, bukan pasangan kecocokan terbaik atau terbaik kedua. Jadi dapat menggambarnya dengan CP2 draw matches, bukan CP2 draw matches KNN, di mana kita memilih 25 kecocokan teratas dari daftar. Kode berikut digunakan untuk memilihnya. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu seperti ini. Nah, lanjut ke matching with FLAN. FLAN adalah singkatan dari Fast Library or Approximate Nearest Neighbor, yaitu pustaka untuk melakukan pencarian tetangga terdekat perkiraan cepat dalam ruang berdimensi tinggi. FLAN memiliki perangkat yang lengkap, tahu cara memilih perangkat yang tepat untuk pekerjaan tertentu, dan dapat menggunakan beberapa bahasa. Untuk permulaannya di sini itu FLAN mengimpor NumPy, OpenCV, dan Matplotlib, lalu memuat gambar. Ini adalah beberapa karya seni. Kemudian dengan pola gambar yang lebih besar, interlace list muncul di kolom ketiga, baris ketiga. Gambar query di wilayah terkait pada gambar yang besar tidak identik. Keduanya menggambarkan interlace list dalam warna yang skala yang sedikit berbeda. Meskipun demikian, kasus ini seharusnya mudah dideteksi oleh pencocokan. Di sini dapat dipraktikkan dengan kode sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pencocokan FLAN menggunakan dua parameter, object index params dan object search params. Parameter ini diteruskan dalam bentuk kamus di Python
menentukan perilaku objek indeks dan pencarian digunakan secara internal oleh Flan untuk menghitung kecocokan. Kita memilih parameter yang menawarkan keseimbangan yang wajar antara akurasi dan kecepatan pemrosesan. Secara spesifik, kita menggunakan algoritma pengindeksan kernel density tree atau KD tree dengan 5 pohon dapat diproses Flan secara paralel. Setelah melakukan pencocokan berbasis Flan, kita menerapkan uji rasio lob dengan penggali 0,7 untuk menentukan gaya pengkodean yang berbeda. Kita akan melakukan hasil uji rasio dengan cara sedikit berbeda dibandingkan dengan contoh kode yang sebelumnya. Misalnya, jika kita memiliki max match seperti ini, berarti kita memiliki 2 titik kunci yang cocok. Untuk titik kunci pertama, kecocokan terbaik dan terbaik kedua, keduanya buruk. Sedangkan untuk titik kunci kedua, kecocokan terbaiknya baik, tetapi kecocokan terbaik kedua buruk. Kita berasumsi bahwa semua pencocokan terbaik kedua buruk. Kita menggunakan kode berikut untuk menguji rasio dari sebuah masker. Nah, ini merupakan hasil dari kode yang ada di atas. Kemudian di sini melakukan homografi dengan kecocokan berbasis Flan. Pertama, kita akan lihat apa yang ingin kita capai agar dapat sepenuhnya memahami apa itu homografi. Kemudian kita akan menelusuri kodenya. Di sini kita akan mencari gambar seperti ini pada gambar yang ini. Sebagai latihan komputer visi, kita ingin menulis skrip yang menghasilkan visualisasi kecocokan titik kunci dengan homografi seperti ini. Nah, yang pertama itu kita lanjutkan dengan menyusun daftar kecocokan yang lolos uji rasio low dengan seperti yang ditunjukkan dalam kode berikut. Yang kedua, secara teknis kita dapat menghitung homografi hanya dengan 4 kecocokan. Namun, jika salah satu dari keempat kecocokan ini cacat, akurasi hasilnya akan berkurang. Nilai minimum yang lebih praktis adalah 10. Dengan adanya kecocokan tambahan, algoritma pencarian homografi dapat membuang beberapa outlier. Apakah kami memiliki setidaknya 10 kecocokan yang baik? Nah, yang ketiga, jika kondisi ini terpenuhi, kita mencari koordinat 2D dari titik kunci yang cocok dan menerapkan koordinat ini dalam 2 daftar pasangan koordinat floating point. Satu daftar berisi koordinat titik kunci pada gambar query, sementara daftar lainnya berisi koordinat titik kunci yang cocok pada gambar. Keempat, di sini adalah kode untuk menemukan homografinya. Kelima, pada tahap ini kita harus melakukan transformasi perspektif yang mengambil sudut persegi panjang dan gambar query yang memproyeksinya ke dalam adegan sehingga kita dapat menggambar batasnya. Nah, di sini contoh aplikasi itu forensik tattoo.
Nah, di sini dibagi tugas dua bagian, yaitu membangun database dengan menyimpan deskriptor gambar ke dalam file, kemudian memuat database dan pindah kecocokan antara deskriptor, gambar query, dan deskriptor dalam database. Lalu di sini menyimpan deskriptor gambar ke file. Untuk contoh ini, di sini dipindai folder untuk mencari gambar dan buat berkas deskriptor yang sesuai agar mudah diakses untuk pencarian selanjutnya. Kemudian di sini ada bagian scanning for matches, yaitu memindai kecocokan, di mana proses yang diterapkan yaitu yang pertama membuat gambar query PNG, kemudian scan atau pindai kode yang berbasis bekas deskriptor, lalu membuat deskriptor shift untuk gambar query. Kemudian untuk setiap file deskriptor, buat deskriptor shift dan temukan file berbasis plan. Kecocokan, sering kecocokan berdasarkan rasio, tulis nama di sini untuk kecocokannya. Yang kelima, cetak nama tersangka utama memiliki kecocokan terbanyak. Nah, untuk kesimpulan pada bab 6, di sini itu mempelajari cara mendeteksi titik kunci, menghitung deskriptor titik kunci, mencocokkan deskriptor tersebut, menyaring kecocokan yang buruk, dan menemukan homografi antara dua set titik kunci yang cocok. Kita mengeksplorasi sejumlah algoritma yang tersedia di OpenCV yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Dan kita menerapkan algoritma ini pada berbagai gambar dan kasus penggunaan. Nah, pada bab 7, membangun objek custom atau building custom object detectors. Nah, secara khusus kita akan mempelajari tentang jenis deskriptor fitur lainnya seperti deskriptor histogram of oriented gradients atau HOG. Kemudian memahami penekanan non maksimum, juga disebut penekanan non maksimum atau non maximal suppression atau NMS, yang membantu kita memilih letak terbaik dari serangkaian gejala deteksi yang tumpang tindih. Kemudian memahami machine vector supervector machine atau SVM secara mendalam. Pengklasifikasian serbaguna ini didasarkan pada pembelajaran mesin terawasi atau supervised learning yang serupa dengan regresi linear. Kemudian mendeteksi orang dengan pengklasifikasian yang telah dilatih sebelumnya berdasarkan deskriptor HOG. Melatih pengklasifikasian bag of word untuk mendeteksi mobil. Untuk contoh ini kita menggunakan implementasi khusus, scan gambar, jendela geser, dan NMS agar dapat lebih memahami cara kerja untuk teknik-teknik ini. Nah, untuk HOG deskriptor, SOG adalah deskriptor fitur sehingga termasuk dalam keluarga algoritma yang sama dengan transformasi shift, kemudian solve dan fast, dan juga ORB yang telah dibahas pada bab 6.
HOG mampu memberikan jenis transformasi yang vital untuk pencocokan fitur, serta untuk deteksi dan pengenalan objek. Mekanisme internalnya sungguh cerdas. Sebuah gambar dibagi menjadi beberapa sel dan serangkaian gradien dihitung untuk setiap sel. Setiap gradien ini menggambarkan perubahan intensitas piksel dalam area tertentu. Bersama-sama gradien ini membentuk representasi histogram sel. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk memvisualisasikan HOG pada gambar ini. Nah, ini ketika diterapkan berdasarkan pendekatan dari Pepper, Dalal, dan Trick sebelumnya, seperti ini. Nah, dari kedua gambar ini dilihat bahwa HOG telah membagi gambar menjadi beberapa sel, dan kita dapat dengan mudah mengenali roda dan struktur utama kendaraan. Dalam visualisasi pertama, gradien dihitung untuk setiap sel divisualisasikan dengan serangkaian garis yang saling bersilangan yang terkadang terlihat seperti bintang memanjang. Sumbu bintang yang lebih panjang menunjukkan gradien yang lebih kuat. Dalam visualisasi kedua, gradien divisualisasikan sebagai transisi kecerahan yang halus sepanjang berbagai sumbu dalam sebuah sel. Nah, di sini kita menggunakan HOG untuk mendeskripsikan wilayah suatu gambar. Nah, seperti detektor lainnya, HOG perlu mengatasi variasi lokasi dari skala objek. Kebutuhan untuk mencari berbagai lokasi diatasi dengan menggerakkan jendela geser berukuran tetap melintas citra. Kebutuhan untuk mencari berbagai skala diatasi dengan menskalakan citra ke berbagai ukuran membentuk apa yang disebut piramida citra. Teknik ini telah dipelajari pada bab 5. Di sini, misalkan kita menggunakan jendela geser untuk mendeteksi orang pada sebuah citra. Kita menggeser jendela tersebut dalam langkah kecil, hanya beberapa piksel setiap kalinya, sehingga kita berharap jendela tersebut akan membingkai setiap orang beberapa kali dengan asumsi bahwa deteksi yang tumpang tindih memang satu orang. Kita tidak ingin melaporkan beberapa lokasi, melainkan hanya satu lokasi yang kita yakini benar. Dengan kata lain, meskipun suatu deteksi di suatu lokasi memiliki skor keyakinan yang baik, kita mungkin meloknya jika deteksi yang tumpang tindih memiliki skor keyakinan yang lebih baik. Dengan demikian, dengan sekumpulan deteksi yang tumpang tindih, kita akan memiliki deteksi yang skor kekayaan terbaik. Nah, kemudian kita memahami NMS. Konsep NMS mungkin terdengar sederhana dari serangkaian solusi yang saling tumpang tindih, pilihan yang terbaik. Nah, di sini implementasinya yaitu yang pertama membuat piramida gambar, kemudian dipindai setiap tingkat piramida dengan pendekatan jendela geser untuk mendeteksi objek. Kemudian urutkan daftar deteksi positif berdasarkan urutan skor keyakinan menurun hingga deteksi terbaik muncul pertama dalam daftar. Untuk setiap jendela dalam daftar deteksi positif, dihapus semua jendela berikutnya yang secara signifikan tumpang tindih dengan W. Jika kita mendapatkan daftar positif yang menurut kriteria NMS. Nah, selanjutnya pada SVM. Tanpa membahas cara kerja SVM, di sini kita akan lihat
pada gambar ini hyperplane H1 yaitu garis hijau tidak kembali ke dua kelas, titik hitam versus titik putih. H2 ditunjukkan garis biru dan H3 ditunjukkan garis merah. Keduanya membagi kelas, namun hanya H3 yang membagi kelas dengan margin. Misalkan kita melatih SVM sebagai pendeteksi orang. Kita memiliki dua kelas, orang dan bukan orang. Sebagai sampel pelatihan, kita menyediakan vektor deskriptor SOG yang berbagai jendela dari berbagai jendela yang membuat atau tidak memuat orang. Jendela-jendela ini dapat berasal dari berbagai gambar. SVM belajar dengan menemukan hyperplane optimal yang membagi ruang deskriptor SOG multidimensi secara maksimal menjadi orang dan bukan orang. Setelah itu, kita memberikan SVM yang telah dilatih sebuah vektor deskriptor SOG untuk jendela lain dalam gambar apapun. SVM dapat menilai apakah jendela tersebut memuat orang atau tidak. Akan memberi kita nilai keyakinan yang berkaitan dengan jarak vektor dari hyperplane optimal. Selanjutnya, deteksi orang dengan deskriptor SOG. Nah, OpenCV dilengkapi dengan kelas bernama CV2 SOG Descriptor yang mampu melakukan deteksi orang. Antarmuka memiliki beberapa kesamaan dengan kelas CV2 Cascade Classifier yang digunakan sebelumnya. Mendeteksi dan mengenali wajah, namun tidak seperti CV2 Cascade Classifier. SOG terkadang mengembalikan persegi dengan deteksi bersarang. Dengan kata lain, deskriptor ini dapat memberitahu kita bahwa ia mendeteksi satu orang dan persegi panjang pembatasnya terletak sepenuhnya di dalam persegi panjang pembatas orang lain. Nah, di sini skripnya dimulai dengan mengimplementasikan pengujian untuk menentukan apakah sebuah persegi panjang bersarang di dalam persegi panjang lainnya. Untuk itu, di sini menghubungkan sebuah fungsi isInside dengan I adalah panjang persegi panjang bagian dalam yang memungkinkan dari O adalah persegi panjang bagian luar yang mungkin. Fungsi I adalah persegi panjang bagian dalam yang mungkin dan O adalah persegi panjang bagian luar yang mungkin. Fungsi ini mengembalikan true jika I berada dalam O, jika tidak akan mengembalikan false. Nah, sekarang dilanjutkan dengan memuat gambar. Dalam kasus ini, foto lama perempuan yang sedang bekerja di ladang jerami dan mencoba mendeteksi orang yang dalam gambar tersebut dengan menjalankan kode seperti ini. Nah, perlu diperhatikan bahwa CV2 SOG Descriptor memiliki metode detect multiscale yang mengembalikan dua daftar, yaitu daftar persegi panjang pembatas untuk objek yang terdeteksi. Kedua, daftar bobot untuk skor keyakinan untuk objek yang terdeteksi. Nah, detect multiscale menerima beberapa argumen opsional, yaitu win straight,
scale, dan final threshold. Sekarang kita dapat memfilter deteksi untuk menghilangkan persegi panjang bersarang. Untuk melakukan suatu persegi panjang merupakan persegi panjang bersarang, kita mungkin perlu membandingkannya dan setiap persegi panjang lainnya. Nah, diperhatikan penggunaan fungsi is-inside dalam loop berikut. Nah, untuk hasilnya yaitu seperti ini. Kemudian membuat dan melatih detektor objek. Menggunakan detektor yang telah dilatih sebelumnya memudahkan pembuatan prototipe yang cepat, dan kita semua sangat berterima kasih pada pengembang OpenCV. Nah, lanjut kita understanding bow. Bow adalah konsep yang awalnya tidak ditujukan untuk komputer visi, melainkan menggunakan versi yang telah dikembangkan oleh konsep ini dalam konteks komputer visi. Versi dasarnya terlebih dahulu. Bow itu teknik yang digunakan untuk memberikan bobot atau hitungan pada setiap kata dalam serangkaian dokumen. Kemudian dokumen-dokumen ini direpresentasikan dengan vektor hitungan tersebut. Nah, dokumen 1, saya suka OpenCV dan saya suka Python. Dokumen 2, I like C++ and Python. Dokumen 3, I don't like artichokes. Kodenya seperti ini. Nah, kemudian vektor ini dapat dikonseptualisasikan sebagai representasi histogram dokumen atau sebagai vektor deskriptor yang dapat digunakan untuk melatih pengklasifikasian. Misalnya, sebuah dokumen dapat diklasifikasikan sebagai spam atau bukan spam berdasarkan representasi tersebut. Nah, kemudian di sini ada materi menerapkan bow pada komputer visi. Nah, untuk pengembangannya ada beberapa tahapan, yaitu mengambil contoh dasar gambar. Untuk setiap gambar dalam dataset, dia deskriptor dengan shift, sort, ORB atau algoritma serupa. Kemudian tambahkan setiap faktor deskriptor ke pelatih bow, lalu kelompokkan deskriptor ke dalam kayak cluster yang pusatnya adalah kata-kata visual kita. Poin terakhir mungkin terdengar agak sama, tapi kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, setelah melatih pengklasifikasian, kita harus melakukan pengujian. Dengan gambar uji dapat mengekstrak deskriptor dan mengkuantisasinya atau mengurangi dimensionalitasnya dengan menghitung histogram jaraknya ke sentroid. Berdasarkan hal ini dapat mencoba mengenal kata-kata visual dan menemukan dalam gambar. Nah, ini ada K-means clustering, di mana K-means ini menganalisis sejumlah besar vektor untuk menemukan sejumlah kecil cluster dalam dataset. K mewakili jumlah cluster yang akan dibagi menjadi dataset tersebut. Nah, di sini ada bagian mendeteksi mobil. Di sini akan dikumpulkan dataset gambar mobil yang akan memakan waktu jika melakukannya sendiri. Nah, untuk datasetnya dapat dipakai dataset yang ini.
Nah, pada contoh ini digunakan dataset UIUC dalam contoh ini yang menggunakan dalam script. Jadi tahap-tahapannya yaitu seperti ini. Ada 5 tahapan, 6, 7. Ada sekitar beberapa tahapan sampai mendeteksi image seperti ini. Ini dideteksi cars dan ini tidak dideteksi cars. Dalam Anda menggambar penyajian, kita mendapatkan satu gambar yang salah pengujiannya, yaitu ini. Kemudian kita akan menggabungkan SVM dengan sliding window. Dengan menggabungkan ini, yaitu kita dapat mendeteksi beberapa objek yang sama jenisnya dalam satu gambar, kemudian menentukan posisi dan ukuran setiap objek yang terdeteksi dalam gambar. Di sini ada beberapa pendekatan, seperti ambil suatu area pada gambar, klasifikasikan lalu pindahkan ke jendela ke kanan dengan ukuran langkah yang telah ditentukan. Ketika kita mencapai ujung paling kanan gambar, atur ulang koordinat X ke 0, turunkan satu langkah dan ulangi seluruh proses. Kedua, pada setiap langkah, lakukan klasifikasi dengan SVM yang dilatih dengan bow. Lacak semua jendela terlihat positif menurut SVM. Setelah mengklasifikasi setiap jendela seluruh gambar, skalakan gambar ke bawah dan ulang seluruh proses menggunakan jendela geser. Dengan demikian, kita menggunakan piramida gambar. Lanjutkan dengan penskalaan ulang dan klasifikasi hingga mencapai ukuran maksimum atau minimum. Di sini ada mendeteksi mobil dalam sebuah adegan dengan sliding window. Sebagian besar implementasi script tidak berubah karena di sini menerapkan deskriptor bow dan SVM dengan cara yang hampir sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Untuk NMS, di sini mengandalkan implementasi Malisiewicz dan Rosbrock seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk memahami NMS, kita dapat menemukan sarana implementasi yang sedikit dimodifikasi di repository GitHub. Nah, untuk array ini, untuk persegi panjang tertutup pada indeks I, di sini ada nilai-nilai dalam array yang memiliki arti sebagai berikut, yaitu box I 0 adalah koordinat X paling kiri, box I 1 adalah koordinat Y paling atas, box I 2 adalah koordinat paling kanan, box I 3 adalah koordinat Y paling bawah, box I 4 adalah skor, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan keyakinan yang lebih besar bahwa persegi panjang tersebut adalah hasil deteksi yang benar. Ini dia tahap-tahapannya. Nah, setelah kode yang melatih SVM, kita ingin menambahkan dua fungsi pembantu lagi. Salah satunya akan meningkatkan tingkat piramida gambar dan lainnya akan menghasilkan wilayah yang diinginkan.
Berdasarkan teknik sliding window, selain menambahkan fungsi pembantu, kita juga perlu meraih gambar uji secara berbeda. Dapat dimanfaatkan sliding window dengan NMS. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa tangkapan ini deteksi yang berhasil dengan nilai 1,84. Kemudian yang ini satu mobil berhasil dideteksi, sementara yang lainnya tidak, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini terkadang area terbelakang dengan banyak fitur di dalamnya terdeteksi sebagai mobil. Contohnya seperti ini. Nah, di sini pada bagian ini ada saving downloading trained SVM, a final place of advanced on SVMs, yaitu di sini akan disimpan dan memuat SVM yang telah dilatih. Kita harus menggunakan kode ini untuk menyimpan model SVM yang telah dilatih dengan XML file. Selanjutnya dapat dimuat ulang SVM yang telah dilatih menggunakan kode seperti ini. Nah, untuk ringkasan pada bab 7, yaitu kita membahas beberapa konsep dan teknik termasuk SOG, bow, dan SVM, piramida gambar, sliding window, dan NMS. Kita mempelajari bahwa teknik-teknik ini memiliki aplikasi dalam konteks objek serta bidang-bidang lainnya. Dalam menulis skrip yang menggabungkan sebagai besar teknik ini, bahwa SVM, piramida gambar, sliding window, dan NMS, kita memperoleh pengalaman praktis dalam pelajaran mesin melalui pelatihan dan pengujian detektor khusus. Akhirnya kita menunjukkan bahwa kita dapat mendeteksi mobil. Oke, untuk penjelasan bab 6 dan bab 7 cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.